pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah atau dimanapun berada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan keberadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa untuk memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu yang kami alami sampai saat ini. Kami harus berkata kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang untuk menyembah dan memuji Engkau. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Layakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau, agar setiap pujian dan syukur kami boleh berkenan kepadamu. Urapi setiap pelayan yang akan melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Urapi setiap kami yang sudah menyediakan waktu untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu akan menjadi bahagian setiap kami yang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti. Aku
Haleluya. Haleluya. Kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berkatakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, pujian yuk prasangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, dan nyatakanku naikkan pujian, pujian ke prasangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ada kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik.
mau berjalan bersama-sama kami Bapa. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Amin Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat, yang membuatku melihat. Amin Tuhan, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Sama-sama kita angkat tangan, haleluya. Lebih dari nafasku,
Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan lagi kami perkenanan dan kesempatan untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami, di rumah-rumah dari jemaat yang datang kepadamu, mau beribadah kepadamu dengan segenap hati, merindukan Engkau dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya apa yang telah kami sampaikan kepadamu melalui pujian penyembahan kami naik di hadapan hadirat Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau berfirman. Kami rentangkan roh, jiwa dan tubuh kami bagaikan bejana yang kosong yang ingin dipenuhi dengan apa yang Tuhan siapkan bagi kami pada pagi hari ini. Berikanlah nasihat-Mu, sampaikanlah teguran-Mu, ungkapkanlah isi hati-Mu kepada kami, perlengkapilah kami Tuhan dengan apa yang Kau telah siapkan bagi kami, agar kami boleh menjadi manusia-manusia yang dapat menebar manfaat dan berdampak luas bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami angkat iman kami menantikan Engkau bertindak untuk setiap kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Hari ini saya masih berbicara dengan tema hikmat di masa kesesakan. Hikmat di masa kesesakan. Mari kita buka Alkitab kita untuk menemukan satu bagian firman Allah di dalam kitab Mazmur 107. Di rumah atau pada kesempatan lain, Bapak Ibu Saudara boleh membaca seluruh Mazmur 107 ini. Tapi saya akan membaca di awal khotbah ini ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Beberapa ayat saya akan kutip melengkapi khotbah saya. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Kalau saudara percaya, meyakini kebenaran firman Tuhan, sambutlah dengan berkata, amin. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo pernah berkata di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Dengan kekuatan yang prima dan maksimal, itu belum menjamin kita bisa eksis, apalagi hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia yang sering sekali menghadirkan masalah, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang memposisikan kita di dalam apa yang saya sebut masa kesesakan. Oleh karena itu, Tuhan pernah berkata melalui Nabi Yeremia, dalam Yeremia 9 ayat 23, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya.
Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tentu ada maksud. Kenapa Tuhan berkata, antara lain, jangan bermegah karena kekuatan. Karena kekuatan manusia pada dasarnya sangat terbatas. Dalam Sakaria pasal 4 ayat 6, sang nabi berkata atas nama Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bahkan kekuatan yang besar sekalipun akan menjadi kecil jika kita tawar hati di masa kesesakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sesuatu di masa kesesakan agar kita bisa lepas dari masa ini, agar kita bisa tampil sebagai kemenangan setelah melewati masa-masa sukar, masa-masa kesesakan dalam kehidupan ini. Saudara, Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ketika kita memotong sesuatu dengan pisau atau parang, pedang yang tumpul, yang tidak diasah, maka kita memerlukan tenaga yang lebih. Kita memerlukan tenaga yang ekstra ketika kita menggunakan pisau atau parang itu. Tetapi kemudian Salomo melanjutkan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hikmat lebih penting dari tenaga. Hikmat lebih bertenaga daripada kekuatan manusia. Salomo ketika menjadi raja, pertama-tama dan yang utama dia minta kepada Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku pengertian untuk memimpin bangsa yang besar ini. Aku tidak minta harta kekayaan, aku tidak minta bahkan nyawa para lawan. Dan Alkitab berkata, Tuhan menganggap permintaan Salomo itu baik. Maka Tuhan mengabulkan permohonannya, memberikan dia hikmat. Bahkan apa yang dia tidak minta, kekayaan diberikan kepadanya. Apa yang dia tidak minta justru menjadi bonus kepadanya setelah dia meminta hikmat. Begitu penting sekali hikmat dalam kehidupan ini. Pertanyaannya ialah, dari manakah kita beroleh hikmat? Saya tidak akan merincinya, tapi setidaknya ada 3 sumber hikmat, atau ada 3 jenis hikmat. 1, hikmat manusia, hikmat dunia pada umumnya, yang kita bisa pelajari, kita bisa gali, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hikmat iblis tentunya, yang sama sekali kita harus jauhkan, yang sama sekali kita harus menangkal habis-habisan. Jangan kita terjebak dengan hikmat iblis yang penuh dengan tipu daya. Tetapi yang ketiga adalah hikmat Tuhan. Hikmat inilah yang saya maksudkan dalam tema kita, hikmat di masa kesesakan. Kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat Tuhan di masa kesesakan ini. Haleluya. Dan sumber utama dari hikmat Allah adalah firman Allah itu sendiri. Dari firman Allah kita mendapatkan hikmat Allah. Dari nasihat Tuhan kita mendapatkan hikmat Tuhan. Dari peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam Alkitab, kita dapat menggali hikmat Tuhan di dalamnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya di masa kesesakan, agar kekuatan kita tidak mengecil,
Tapi sebaliknya, kita mendapatkan kekuatan ekstra. Kita diberikan solusi, kita diberikan jalan keluar, kita diberikan petunjuk, kita diberikan hal-hal yang luar biasa yang kita tidak dapat dari dunia, yang kita tidak dapat karena kita belajar sendiri, tapi karena Tuhan memberikan kepada kita sekali lagi, terutama melalui firman-Nya. Nah, firman Allah pada pagi hari ini, khusus dalam Mazmur 107, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bersikap di masa kesesakan. Sikap inilah merupakan hikmat yang Tuhan tunjukkan kepada kita, agar kita terapkan, agar kita gunakan, agar kita aplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa kesesakan. Hikmat yang pertama adalah kita harus tetap berfokus kepada Tuhan. Kita harus tetap memandang kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang berada di sekeliling kita. Bukan pada persoalan-persoalan yang melilit kehidupan kita. Bukan kepada hal-hal yang membuat kita berada di dalam kesesakan yang sangat menyesakan. Manusia cenderung melihat apa yang ada di depan mata. Manusia cenderung melihat apa yang kasat mata. Karena manusia suka melihat rupa, termasuk rupa persoalan, rupa dan kekuatan musuh, rupa dan macam-macam tantangan. Sehingga tanpa disadari, kita bahkan seakan memperbesar masalah yang kita hadapi, yang tentu saja tidak akan pernah membuat kita keluar dari kesesakan, malah membuat kita semakin terpuruk di dalam kesesakan itu. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 mengajarkan kita untuk memandang dan fokus kepada Tuhan. Bukan kepada masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup, dalam perjuangan, dalam perlombaan hidup ini. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Di dalam hidup ini kita bagaikan orang yang berlomba, memerlukan tenaga. Dan dalam perlombaan ini kita tidak sedang berlomba di jalan tol yang beralaskan karpet merah. Ada halang rintangan, ada persoalan. Tapi jangan kita melihat persoalan itu. Tapi mari kita melakukan perlombaan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, ada kisah di dalam Perjanjian Lama. Tepatnya dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Nanti saudara baca pada kesempatan lain mulai ayat 13, 14 dan seterusnya. Satu ketika Raja Aram berperang dengan Raja Israel. Lalu Raja Aram mengadakan mufakat, mengadakan rapat dengan pegawai-pegawainya dan memutuskan, kamu harus turun menghadang di sini, menghadang di situ, dan strategi-strategi yang diterapkan. Tetapi setiap kali ada arah yang ditentukan, setiap kali pula orang Israel luput dari jebakan-jebakan itu. Sehingga Raja Aram kemudian marah dan bertanya, apakah di antara kita ada yang membocorkan rencana kita? Pegawainya berkata, tidak ada tuanku. Melainkan di Israel ada seorang nabi yang apapun raja ucapkan di dalam tempat tidur raja, dia pasti mengetahui.
Maka raja kemudian berkata, cari tahu di mana nabi itu berada. Kita selesaikan nabi itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu ada yang menyebut, Nabi Elisa ada di Dotan. Maka raja kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung negeri Dotan. Di sana ada Nabi Elia yang menjadi sasaran tembak dari Raja Aram. Ketika bangun pagi-pagi, pelayan Nabi itu membuka jendela, membuka rumahnya, dan dia melihat sekeliling kota Dotan itu telah dipenuhi dengan tentara-tentara Aram yang mengepung kota itu. Lalu apa kata pelayan Nabi itu? Wahai, celaka kita, celaka kita. Saudara, kenapa dia berteriak celaka? Karena dia melihat tentara musuh yang sudah mengepung, siap menghabisi mereka. Matanya hanya tertuju kepada musuh itu, bukan kepada Tuhan. Mata pelayan abdi Allah itu fokus kepada kepungan tentara, kepada kepungan persoalan, kepada kesesakan yang mereka sedang hadapi. Lalu Elia berdoa. Jelasnya mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab asis Allah itu, jawab abdi Allah itu, ayat 16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Cerita ini mengajarkan kita tentang Elisa yang fokus kepada Tuhan yang maha besar, sementara pelayannya fokus kepada tentara musuh yang mengepung. Maka Elisa berdoa, Tuhan celikan matanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk jangan fokus kepada musuh yang mengepung. Jangan melihat kepada keadaan yang membuat kita berada dalam kesesakan. Tapi belajarlah melihat Tuhan yang maha besar. Malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus menggunakan hikmat Allah yang diajarkan melalui firman Allah, melalui contoh Elisa dan hambanya di kota Dotan, agar kita jangan fokus kepada tentara musuh. Mereka memang fakta ada. Pelayan ini tidak bermimpi. Ini bukan hoax, ini nyata. Tetapi mari kita belajar untuk melihat dengan iman bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari masalah, dari persoalan, dari musuh yang mengepung kita. Mengapa kita harus fokus kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah jawaban bagi kita. Karena Tuhan adalah solusi dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang dapat melepaskan kita dari kesesakan-kesesakan yang kita hadapi. Hikmat yang pertama, jangan fokus pada persoalan. Jangan melihat dan terpaku dengan apa yang ada di depan mata kita. Tapi lihatlah di belakang persoalan, di belakang masalah, ada Tuhan yang lebih besar. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Hikmat yang kedua dari Mazmur 107 ini adalah kita harus belajar berseru-seru kepada Tuhan. Menarik sekali, bukan sekedar berseru,
tapi berseru-seru kepada Tuhan. Nanti kita temukan satu ayat nanti, bahwa kita harus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar dan menjawab kita. Saudara, di dalam Mazmur 107 ini ada 4 jenis masalah yang menyesakkan orang-orang tertentu. Masalah pertama ada pada ayat 4 dan 5. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat ini adalah gambaran tentang orang-orang, sekelompok orang yang kehidupan mereka bagaikan berada di padang belantara dan telah tersesat di padang belantara. Mereka tidak menemukan tempat kediaman orang. Mereka tidak menemukan apakah jalan pendek ataupun jalan keluar lain agar mereka temukan tempat kediaman orang sehingga bisa meredakan rasa haus dan lapar. Mereka kemudian menderita, bukan cuma haus dan lapar. Mereka letih, lesu di dalam diri mereka. Kelompok orang yang kedua, jenis masalah yang kedua, pada ayat 10 dan ayat 12. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ada kelompok orang yang lain berada dalam kesesakan. Digambarkan mereka tenggelam dalam kesusahan. Mereka seperti orang yang tergelincir dan tidak ada yang menolong. Mereka terbenam dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Kelompok yang ketiga, ayat 17 dan 18. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Kesesakan lainnya adalah sakit penyakit yang membuat mereka telah sampai pada pintu gerbang maut. Makanan yang disajikan, mereka lihat dan muak terhadap makanan itu. Sama sekali, bukan cuma tidak ada nafsu makan, tapi muak melihat makanan. Mereka berada dalam kesesakan karena penyakit yang mereka hadapi. Kesesakan yang keempat, kelompok orang yang keempat. Ayat 23 sampai 27 dengan cepat saya baca. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Kesesakan yang keempat, kelompok orang yang bermasalah yang keempat adalah orang-orang yang sempat melihat perbuatan Allah yang ajaib, mengalami keberuntungan dan keberhasilan, tapi tiba-tiba Tuhan mengizinkan mereka dipermainkan oleh gelombang yang besar. Hidup mereka bagaikan orang yang terhuyung-huyung sampai kehilangan akal. Ada 4 jenis kesesakan. Menariknya, hanya ada satu solusi. Menariknya, hanya ada satu jalan keluar. Saudara perhatikan, ayat 6, ayat 13, ayat 19, ayat 28. Semuanya sama. Saya baca saja ayat 13.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Persoalan boleh berbeda. Kesesakan yang dialami tidak persis sama. Tetapi jalan keluarnya hanya satu. Belajar berseru-seru kepada Tuhan. Kita harus berfokus kepada Tuhan, melihat Tuhan, mengimani Tuhan. Tapi kita juga harus berseru-seru. Bukan satu kali. Berseru-seru memiliki makna ganda. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah bosan berseru kepada Tuhan. Karena akan ada satu saat, kita bisa lihat banyak contoh dalam Alkitab pada kesempatan lain. Pada akhirnya, Tuhan mendengarkan dan menjawab orang yang berseru-seru kepada Tuhan, yang berdoa dengan tidak jemu-jemu, yang berdoa dengan tidak berkeputusan, berseru-seru kepada Tuhan. Saudara sekalian, dan dari 4 macam kesesakan dalam Mazmur 107 ini dapat dibagi lagi menjadi 2 dari segi apa penyebab kesesakan itu. Pertama, kesesakan yang disebabkan, kesesakan yang diakibatkan kesalahan dan pemberontakan manusia kepada Tuhan. Ayat 10 sampai 12 dan ayat 17 sampai 18. Kelompok kedua dan kelompok ketiga. Kesesakan yang mereka alami adalah karena salah sendiri. Karena mereka memberontak kepada Tuhan, menista kepada Tuhan, melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran yang karena itu Tuhan mengizinkan mereka sakit dan berada di dalam kesukaran yang membuat mereka sangat kesesakan. Tetapi tetap juga saudara, kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkannya. Saudara, saya berikan contoh. Nanti saudara baca pada kesempatan lain kitab Hakim-Hakim. Setiap kali orang Israel di zaman Hakim-Hakim berbuat dosa, melanggar ketentuan firman Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka, dikepung, disiksa oleh bangsa lain, dan mereka berada dalam kesesakan. Tapi setiap kali mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan kemudian mendengarkan, mengampuni dan memulihkan mereka. Salah satu contoh kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 3, ayat 7, 8, dan 9. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Perhatikan ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Saya tidak merekomendasi untuk kita berbuat jahat, lalu sesudah berbuat jahat kita berseru kepada Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan, andai kata kita telah melanggar ketentuan Tuhan, titah Tuhan, secara tidak langsung kita memberontak kepada Tuhan, kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita harus tiba pada satu posisi, sadar akan kesalahan itu. Kita minta ampun atas segala kesalahan kita, dan kita berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan dan mengampuninya. Kita semua tahu tentang kisah anak yang terhilang. Betapa bejatnya anak ini, sampai hidupnya sangat terpuruk. Tapi ketika dia sadar dan dia berkata, "Aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa." Semacam seruan yang dia serukan dari dalam hati, yang dia ulangi kembali lagi ketika jumpa dengan bapaknya. Apakah Bapa berkata, "Kamu tidak layak lagi menjadi anakku"?
Sebaliknya, ketika anak ini berkata, aku tidak layak menjadi anak Bapa, jadikan aku seperti salah seorang upahan di rumah Bapa. Tapi Bapa berkata, tidak, engkau tetap anakku. Engkau telah hilang, tapi aku dapatkan balik. Engkau telah mati, tapi sekarang engkau hidup. Begitu juga dengan Yunus, yang secara tidak langsung menista Tuhan, karena Tuhan memerintahkan dia ke Niniwe. Tapi sebaliknya, dia pergi ke Tarsus. Akhirnya Tuhan mengizinkan gelombang besar mempermainkan kapal yang ditumpangi Nabi Yunus. Dan kita tahu ceritanya, Yunus dibuang ke laut. Dan atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar memangsa Yunus. Tetapi Yunus pasal 2 ayat 1 berkata begini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, di dalam laut, dalam perut ikan. Tapi ketika dia berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan dan Tuhan melepaskan dia. Saudara, kedengaran sederhana, berseru-seru kepada Tuhan. Tapi di dalam berseru-seru kepada Tuhan, ada kekuatan dahsyat yang bakal terjadi ketika kita mau datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Kesesakan model kedua adalah kesesakan yang bukan salah kita. Kita sudah hidup benar. Kita tidak memberontak kepada Tuhan. Tapi sebagai konsekuensi kita hidup di dunia yang adalah tempatnya masalah-masalah hidup yang menyesakkan kita. Saudara, Daud justru menjadi raja karena Tuhan menemukan dia sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi apakah dengan berkenan di hati Tuhan, dia lantas hidup tanpa masalah? Tidak. Ada begitu banyak masalah persoalan yang sangat menyesakkan dia, sehingga dia menggambarkan kehidupannya seperti dililit dengan tali-tali dunia orang mati. Coba kita perhatikan 2 Samuel 22 ayat 4 sampai ayat 7. Itu sama dengan Mazmur 18 ayat 4 sampai 7. Mazmur Daud setelah Tuhan melepaskan dia dari semua musuh-musuhnya. Daud bilang begini, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara sekalian, sangat panjang kalau kita bicara tentang masalah-masalah yang dihadapi Daud. Tapi dari kalimat-kalimat puitis secara Ibrani, dia menggambarkan kesesakannya sebagai gelora-gelora maut, sebagai banjir jahanam. Tali-tali dunia orang mati membelit dia, perangkap-perangkap maut terpasang, yang membuat dia berada dalam kesesakan. Bukan salah Daud. Dia telah diurapi justru karena dia berkenan kepada Tuhan. Tapi sebagai sebuah konsekuensi hidup di dunia yang penuh dengan masalah, yang sekaligus juga merupakan proses-proses yang Tuhan izinkan supaya kita semakin bernilai dan berkualitas di mata Tuhan. Maka ada persoalan. Ketika ada persoalan,
seganas banjir-banjir jahanam, sekeras gelora-gelora maut, mari kita belajar berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar, dan Tuhan melepaskan kita dari kesesakan kita. Contoh lain, Raja Yosafat. Raja Yosafat pernah mengalami sebuah kesesakan, karena ada 3 suku bangsa yang mengepung dia. Yang dalam 2 Tawari 20 ayat 9, Yosafat mengutip kata-kata nenek moyangnya, bangsa Israel, orang-orang tua, pendahulu-pendahulunya. Ayat 9, 2 Tawari 20. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Perhatikan, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam kesesakan, Raja Yosafat berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, lihatlah apa yang sedang kami hadapi. Kita tahu semua akhir cerita ini. Doa Yosafat, puasa Yosafat dan bangsa Yehuda, pujian penyembahan mereka yang dilakukan secara kontinu dan konsisten. Seakan mereka berseru-seru, berseru dan berseru lagi. Maka Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan, dan Tuhan punya waktu yang penuh dengan keajaiban, membuat Yosafat yang tak bersalah. Tapi Tuhan izinkan ada masalah. Jalan keluarnya berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apapun yang membuat hidup kita seolah berada dalam masa kesesakan, jangan alihkan pandanganmu dari Tuhan. Jangan sampai iblis menutup, membutakan mata kita, atau mengalihkan pandangan kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Dalam nama Yesus, kembalikan fokusmu kepada Tuhan. Ketika kesesakan semakin menyiksa kita, biarlah kesesakan itu kita jadikan pemicu untuk membuat kita berseru-seru kepada Tuhan, sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan kita. Tuhan tidak tuli, tapi Tuhan mau melihat kesungguhan kita. Seberapa jauh kita mau bergantung kepadanya, memandang kepadanya, dan terus berseru kepadanya. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan kita. Hikmat di masa kesesakan, tetap fokus kepada Tuhan dan terus berseru-seru kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku. Dalam kesesakan kita, kuasanya dapat dinyatakan kalau kita berseru-seru kepadanya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menolong dan merisai di hidupku. Haleluya, haleluya. Kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat persembunyian kami. Kami berseru kepadamu di tengah kesesakan kami, karena Engkau penolong di saat susah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau menolong dan merisai di hidupku. Kau menolong dan merisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu memberikan kami hikmat ketika kami ada dalam kesusahan, ketika kami ada dalam kesesakan. Firman-Mu mengajari kami, hikmat-Mu Engkau berikan kepada kami, agar kami tetap memandang hanya kepada Tuhan. Kami belajar fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah dan persoalan yang membuat kami berada dalam kesesakan, tapi memandang kepada Engkau penolong kami, tempat persembunyian kami, tempat perlindungan kami, yang mau mendengarkan seru dan doa kami kepadamu. Tuhan, ajarlah kami untuk ketika ada dalam kesesakan, justru kami jadikan kesempatan ini untuk terus berdoa, memanggil namamu, berseru-seru kepadamu, sampai kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Berseru-seru kepadamu sampai kami boleh melihat Engkau mendengarkan dan menjawab kami, serta melepaskan kami, membebaskan kami dari kesesakan-kesesakan yang kami hadapi. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk nasihat-Mu, terima kasih untuk hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami ketika menghadapi kesesakan, di tengah kesesakan hidup yang sedang kami hadapi. Karena pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur kami mendapatkan jalan keluar. Biar di masa-masa seperti ini, kami justru semakin dekat dengan Tuhan, semakin memandang kepada Tuhan, dan berseru-seru hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lanjutkan ibadah kami untuk meletakkan tangan kami, memberikan korban-korban persembahan, mengembalikan milik-Mu kepadamu. Kami percaya mata-Mu yang tidak pernah terlelap, memperhatikan dengan cermat anak-anak-Mu yang dengan setia dan kasih kepada Tuhan, melakukan kebenaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara Bapak Ibu meletakkan persembahan, saya menyampaikan pengumuman. Hari Selasa adalah hari doa kita, di mana jam 7 malam setiap kita, walaupun masih di rumah kita masing-masing, kita mengadakan ibadah doa. Dan hari Jumat adalah hari doa dan puasa kita. Sepanjang hari kita menyangkal diri, berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan minggu depan kita telah memasuki bulan Agustus, tanggal 5 Agustus 2020. Kita mengadakan ibadah masih tetap di rumah kita masing-masing, tetapi disertai dengan perjamuan suci.
Tidak henti-hentinya saya mengingatkan, mengedukasi jemaat Tuhan untuk terus memperhatikan protokol kesehatan baik di dalam rumah, terlebih lagi ketika kita harus keluar rumah, beraktivitas di tempat kita bekerja, atau di mana kita harus berada karena tugas atau kebutuhan yang sangat mendesak. Kita berdoa kiranya di bulan Agustus nanti, mungkin minggu kedua, jika Tuhan berkenan, kita sudah bisa mulai ibadah kita di tempat ibadah kita, sekalipun tentu saja masih dalam keadaan terbatas dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dan seterusnya. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan, Haleluya. ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan kami dan Raja kami, Engkau bertakhta dan berkuasa. Kami bersyukur kepadamu, kau boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kami percaya dalam takhta dan kemahakuasaanmu, Engkau sedang melepaskan berkat-Mu, memerintahkan berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang dengan hati haus dan lapar datang menyembah Engkau, beribadah kepadamu, mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada kesempatan ini akan kami jadikan pegangan dan pedoman ketika kami menghadapi masa-masa sulit, ketika kami ada dalam kesesakan. Kami bersyukur mendapatkan hikmat Tuhan melalui firman Tuhan, dan kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, telah memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan pada kami, dan berkat-berkat yang mata kami belum melihat, telinga kami tidak mendengarkannya, dan belum timbul dari dalam hati kami. Tapi kami yakin percaya justru itu yang Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memberkati jemaat Tuhan yang beribadah, yang telah membawa persembahan-persembahan khusus, mengembalikan milik-Mu kepadamu. Dengan setia mereka lakukan ini di masa kesesakan sekalipun. Mari Tuhan genapi janji-Mu, membuat mereka dipenuhi dengan berkat Tuhan.
Piala mereka penuh melimpah, lumbung-lumbung mereka penuh, dan kami semua menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat kesembuhan untuk jemaat yang sakit, yang menghadapi pergumulan dan persoalan, serta kebutuhan dalam bentuk apapun juga, dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan turut campur tangan dan memberikan kelepasan, memberikan kemenangan dari kesesakan hidup yang mereka hadapi. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan perlindungan dan penyertaan sempurna bagi saudara-saudara kami, anak-anak jemaat Tuhan yang jauh dari keluarga, di luar daerah, di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Biarlah mereka boleh menikmati keberhasilan karena penyertaan Tuhan yang membuat mereka berhasil. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya di masa pandemi COVID-19. Sekian bulan lamanya Tuhan, bangsa ini bergumul menghadapi terjangan dari COVID-19. Seraya bergumul juga dengan akibat-akibat yang ditimbulkan, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Berkemurahanlah bagi bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua yang ada di bidang eksekutif, bahkan legislatif dan yudikatif, TNI dan Polri. Mari Tuhan berikan hikmat khusus untuk mereka menjalankan roda pemerintahan bangsa kami, agar bangsa ini segera terlepas dari terpaan COVID-19 ini, ekonomi dapat dipulihkan, dan bangsa ini boleh menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan, terutama Injil Kerajaan-Mu dapat bebas dimasyurkan di seluruh pelosok tanah air kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk seruan-seruan kami yang naik di hadapan Engkau. Engkau mendengarkan untuk melepaskan kami dari segala kesesakan ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Akhirnya, mari jemaat kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Arahkan hati dan pikiranmu secara khusus kepada Tuhan. Dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini, sepanjang minggu yang kami jalani, sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Kita siap menjalani minggu yang akan kita jalani ini dengan tetap sehat, tetap bersemangat, takut Tuhan, cinta Tuhan. Kita pasti mendapatkan hikmat Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun kau